Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Jadi kalian pernah dengar istilah kita ini sedang kesulitan, kita ini lagi di bawah, kita ini lagi kebingungan, terlilit hutang segala macam. Kadang-kadang kesulitan perekonomian ini membuat seseorang ini buta, pengen cari jalan yang cepat, pengen cari jalan yang pintas, agar bisa mengatasi segala tekanan dan kebutuhan hidupnya. Segala macam cara ini dihalalkan. Salah satunya pesugihan. Kalian pernah dengar istilah babi ngepet? Ada sepasang suami istri yang melakoni ritual pesugihan babi ngepet. Ternyata memang benar, mereka mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang tidak nalar. Akan tetapi bagaimana nasib di kemudian hari dari kedua pasangan suami istri tadi yang telah melakukan pesugihan babi ngepet? Akankah selamat? Akankah baik-baik saja? Atau kalian sudah penasaran semuanya? Mari kita simak Raudio. Seperti pada cerita kali ini, ada sepasang suami istri yang akhirnya nekat melakukan suatu pesugihan. Sebut saja Dodi dan Ayu. Sudah 7 kali Dodi dan Ayu melakukan pesugihan babi ngepet. Dan kali ini adalah upaya mereka yang ke-8. Adapun percobaan pertama mereka lakukan karena desakan ekonomi. Pada awalnya, baik Dodi maupun Ayu tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Ayu sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah. Dan Dodi sendiri, dia bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Tetapi semua berubah ketika guncangan ekonomi pada pabrik tempat Dodi bekerja, yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Dodi yang saat itu sudah memiliki jabatan yang bagus pun harus tersapu bersama ratusan pekerja yang lainnya. Dan peristiwa menyedihkan ini membuat Dodi harus luntang-lantung mencari pekerjaan yang lain. Ia sudah mencoba mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan yang berbeda, tapi tak ada satupun yang menerimanya. Dan Dodi pun berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upayanya untuk mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak ke 45 tahun. Meminta pekerjaan kepada teman-temannya pun tak ada yang mau menerimanya. Para teman-temannya beralasan, "Maaf Dodi, perusahaanku lagi gak butuh karyawan baru. Belum ada rencana untuk penambahan karyawan baru." Dan iya, hampir semua teman yang dihubungi Dodi beralasan seperti itu. Tak tahu lagi bagaimana ia harus mencari pekerjaan yang baru. Uang pesangon dan juga tabungan pun sudah mereka manfaatkan dengan baik. Baik Dodi maupun Ayu merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya. Dan mereka berharap akan ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka. Tapi ternyata nasib berkata lain. Uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak disertai dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Dodi dan Ayu malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik juga perabotan rumah tangga. Di sini sebenarnya Dodi sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek. Tapi penghasilannya sebagai tukang ojek sangatlah tidak sebanding. Hasilnya tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga motor tersebut pun harus ditarik lagi karena tunggakan uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Dodi pun bingung melihat keadaan perekonomiannya yang semakin memburuk. Dan semua itu diperparah dengan anak semata wayangnya, yaitu Arman. Arman yang sebentar lagi duduk di bangku SMP, yang dimana ia memerlukan biaya yang tidak sedikit lagi. Dan himpitan ekonomi lah yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Dan dari banyaknya pesugihan yang ada, mereka memilih untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Ritual pesugihan babi ngepet ini biasanya dilakukan oleh 2 orang sepasang suami istri. Dan sebelumnya, mereka telah melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada siluman babi. Pada malam hari, sepasang suami istri ini melakukan aksinya dengan diberi tugas masing-masing. Dan biasanya, sang istri bertugas untuk menjaga lilin. Sedangkan sang suami, dialah yang akan berkeliling dengan mengenakan jubah hitam, lalu berubah wujud menjadi seekor babi.
Pesugihan ini tak semudah yang difikirkan. Orang yang ingin melakukan pesugihan ini harus menyediakan tumbal nyawa, dan yang menjadi tumbalnya adalah anggota keluarganya. Dan ketika mereka tidak sanggup untuk menyediakan tumbal, maka sang pelaku pesugihanlah yang akan menjadi tumbalnya. Dari informasi yang sudah berhasil Dodi dapat, ada salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Dukun itu bertempat tinggal di salah satu desa yang dekat dengan lereng gunung. Bagi Dodi dan Ayu, jarak tak menjadi masalah. Yang penting apa yang mereka mau bisa terwujudkan. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Dodi, saat itu Dodi dan Ayu berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Sebelum melakukan ritual pesugihan, Dodi harus terlebih dahulu datang ke lokasi pesugihan, yaitu ke gunung yang didiami oleh siluman babi. Modal yang dikeluarkan pun tidaklah banyak. Dodi hanya memerlukan uang sebagai mahar dan uang untuk membeli segala persyaratan yang telah disarankan oleh Mbak Dukun. Dengan segala syarat yang telah dipenuhi dan resiko yang siap diterimanya, beberapa hari sebelum melakukan ritual, Dodi harus berpuasa. Adapun perlengkapan-perlengkapan ritual atau sesaji yang telah Dodi siapkan, yang terdiri dari kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajanan pasar, kemenyan, dan darah ayam cemani, ditambah peralatan tambahan sebagai pelengkap sesaji, yaitu baskom yang berisi air, yang di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil. Dodi pun dengan khusyuknya melakukan ritual pesugihan. Dengan bertapa di sebuah tempat selama 7 hari 7 malam, sampai akhirnya Dodi dijemput oleh Mbah Dukun, sembari memberikan satu jubah yang berwarna hitam. Dalam melakukan ritual pesugihan babi ngepet ini, harus dilakukan pada malam hari dan harus dilakukan oleh 2 orang. Biasanya sering dilakukan oleh sepasang suami istri. Sang suami yang menjadi babi ngepetnya dan sang istri menjaga sesaji, atau bisa juga sebaliknya. Yang akan menjadi babi ngepet biasa disebut sebagai tuan, dan yang satunya lagi disebut sebagai pembantu. Dalam aksinya untuk mengambil uang, si babi ngepet ini akan berjalan berkeliling kampung ataupun perumahan dan dilakukan dengan hati-hati agar tidak terlihat oleh orang. Babi ngepet biasanya akan mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu, lemari, dinding, pagar rumah, dan sebagainya. Pada saat itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan polisi dan sang istri adalah seorang wirausahawan yang menjual busana muslim. Dodi dan Ayu menjadikan mereka sasaran pertama karena mereka berasumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Tepat pada pukul 12 malam, Dodi dan istrinya bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Perlengkapan sesaji dan tak lupa sebuah lilin sudah tertata rapi di hadapan Ayu. Dan kemudian Dodi pun memakai jubah hitamnya. Dan tak berselang lama, Dodi pun berubah menjadi seekor babi. Dan benar saja, upaya pertama mereka tidaklah sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 8 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Dodi dan Ayu pun sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk berbisnis membuka toko kelontong. Dan sebagian sisanya akan mereka tabung. Semenjak aksinya yang pertama, keuangan mereka pun berangsur membaik. Dan Arman pun dapat bersekolah dengan tenang. Dan pemasukan dari toko kelontong mereka selalu bisa diandalkan di setiap bulannya. Toko kelontong yang mereka dirikan pun banyak pembeli. Dan para warga sama sekali tidak mencurigai dengan apa yang telah mereka lakukan. Warga menganggap kalau modal untuk membuka usaha mereka dapatkan dari uang pesangon Dodi. Dan berkat ketekunan Dodi dalam usahanya, akhirnya toko kelontong itu pun bisa berjalan dengan baik. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Dodi berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka telah membaik. Tapi kenyataannya,
Dodi malah semakin rajin untuk melakukan ritual babi ngepet. Dengan alasan menjadi babi ngepet tidak sesulit bekerja di pabrik ataupun merintis sebuah bisnis. Dan di sini, Dodi yang sudah gelap mata, sudah terhasut oleh rayuan iblis dan tidak mau mendengarkan apa yang dilarang oleh istrinya itu. Ayu pun sudah mencoba untuk menghentikan Dodi, mulai dari menasehatinya, bahkan hingga memohon-mohon. Hanya saja, upaya yang sudah Ayu lakukan berkali-kali tersebut dibalas dengan pukulan ataupun tendangan dan kekerasan lainnya. Dan karena Ayu sudah tidak tahan dengan perlakuan Dodi terhadapnya, meski ia sungguh-sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu, dengan tidak menghiraukan resikonya, hampir pada setiap hari Dodi selalu berkeliling kampung untuk mencari mangsa lainnya. Bahkan tak hanya di kampungnya sendiri, tapi Dodi juga berkeliling sampai ke kampung-kampung sebelah. Tepat sebelum melakukan aksinya, Dodi terlebih dahulu menutup seluruh tubuhnya dengan kain hitam yang telah diberikan mantra oleh dukunya. Dan sang istri yang menjadi pasangannya berperan sebagai penjaga lilin seperti biasanya. Lilin yang dijaga diusahakan jangan sampai mati. Hingga Dodi pun tiba di rumah sasarannya, yaitu rumah Bu Jamilah. Dodi mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan saja ia ditinggal wafat oleh suaminya. Dan Bu Jamilah sendiri, dia hidup sebatang kara tanpa seorang anak. Di sana hanya ada seorang asisten rumah tangga yang setia menemaninya. Setelah itu, Dodi pun mulai menggesek-gesekkan hidungnya ke pagar rumah Bu Jamilah. Dan entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidungnya ke pagar rumah tersebut, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Ayu. Di hadapan Ayu, tiba-tiba uang pecahan 100 ribuan pun berserakan. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia lebih memikirkan keselamatan Dodi dan perasaan anak semata wayangnya, yaitu si Arman. Dan Ayu pun tahu bahwa semua hasil yang dimilikinya tersebut adalah hasil pesugihan. Sampai singkat ceritanya, sudah 1 tahun lebih Dodi melakukan ritual pesugihan itu. Tak ada raut ketakutan maupun kekhawatiran akan kedepannya. Kehidupan mereka pun sudah berubah dengan drastis. Rumah mereka yang dulu hanya 2 petak kamar, sekarang sudah berubah sangat besar. Dan aset-aset yang mereka miliki pun sudah tersebar dengan luas. Bahkan usaha toko kelontongnya sudah mempunyai cabang yang banyak, yang tersebar di berbagai kecamatan di daerahnya. Arman, si anak semata wayang mereka, juga sudah difasilitasi dengan barang-barang yang harganya juga fantastis. Dan berkat ritual pesugihan yang mereka tekuni, Dodi pun menjadi orang kaya yang dihormati oleh para warga desanya. Sampai saat itu belum ada yang tahu tentang perilaku Dodi, karena semua itu tertutup oleh kedermawanan Dodi. Dodi sering membantu para tetangganya yang sedang mengalami kesulitan. Dan sudah menjadi rutinitas Dodi dan istrinya. Pada 1 minggu itu, 3-4 kali mereka melakukan ritual pesugihan. Dan seperti biasanya, mereka mulai beroperasi dari jam 12 malam hingga jam 3 pagi. Sampai pada malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, Dodi berencana beroperasi mulai jam 11 malam. Awalnya Ayu sebagai istri menyarankan agar pada malam itu tidak usah beroperasi, karena hasil yang kemarin mereka dapat sangatlah banyak. Tapi dengan sifat keras kepalanya Dodi yang sudah mendarah daging, akhirnya ia tetap kekeh ingin beroperasi lebih awal, agar hasil yang didapatkan bisa lebih banyak dari hari-hari yang sebelumnya. Ayu yang khawatir dan punya firasat buruk akan terjadinya sesuatu sudah berkali-kali mengingatkan Dodi, tapi sama sekali ucapannya tidak digubris oleh Dodi. "Sudahlah, kamu diam saja. Ikuti perintahku. Cepat. Siapkan sesaji dan juga lilinnya." Dengan dilapisi kain merah, segala sesaji sudah tertata dengan rapi. Dan tak mau buang-buang waktu, Dodi pun segera memakai jubah hitamnya. Dan tak lama kemudian, Dodi berubah menjadi babi ngepet. Kali ini sasaran yang dituju adalah rumah salah satu warga yang baru beberapa hari lalu melangsungkan pernikahan.
Di sebuah rumah yang menjulang tinggi dan berhalaman luas, akhirnya Dodi pun mulai melancarkan aksinya. Saat Dodi sedang menggesek-gesekkan tubuhnya pada pagar, tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Dodi. Dodi pun kaget, karena cahaya tersebut sama sekali tidak beranjak. Dan itu adalah pertanda bahwa sedang ada seseorang yang tengah memperhatikannya. "Ada babi, ada babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Dodi pun tidak dapat melihat dengan jelas wajah pria tersebut karena Dodi sudah panik dan Dodi memutuskan untuk melarikan diri. Melihat ada seekor babi yang lari ketika diteriaki, itu membuat si pengendara sepeda motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia pun sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. "Ada babi ngepet! Ada babi ngepet!" Dan teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang pada setiap malamnya hanya diselimuti oleh keheningan. Warga yang mendengar pun kaget atas peringatan itu. Dan spontan, para warga mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk mengejar si babi itu. Dan di tempat lain, lilin yang dijaga Ayu pun terlihat gonjang-ganjing. Hingga sampai pukul 1 malam, Dodi pun tiba di rumah dengan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuhnya. "Alhamdulillah mas, akhirnya kamu masih bisa sampai rumah dengan selamat. Untung saja aku berlari dengan cepat. Tadi ada salah satu warga yang melihat aksiku," ujar Dodi dengan nafas yang terengah-engah. Tak sampai di situ saja, Dodi masih tak kapok dengan kejadian pada saat itu. Bahkan di malam selanjutnya, Dodi kembali untuk beraksi lagi. Kali ini sasarannya adalah rumah Pak RT. Sementara beberapa warga sudah ada yang curiga dengan adanya babi ngepet di daerah mereka. Dan itu tanpa sepengetahuan Dodi. Ternyata ada salah satu warga yang melihat Dodi mengenakan jubah hitamnya untuk berubah menjadi babi ngepet. Dan saat itu ada salah satu warga yang dengan gesitnya untuk memanggil Pak Ustadz. Saat itu warga itu melihat ada bayangan hewan yang tak biasa dilihatnya. Ia pun berusaha untuk menajamkan penglihatannya. Sampai ada seorang warga lainnya yang menggunakan sepeda motor memasuki lingkungan warga dan menyorotkan lampunya ke arah babi tersebut. Warga telah bersembunyi sambil bertelanjang. Kemudian mendapatkan instruksi dari Pak Ustadz yang berperan sebagai komando mereka untuk melakukan penangkapan dan segera meringkus babi ngepet tersebut. Penangkapan hewan yang dipercaya sebagai babi ngepet itu menghebohkan masyarakat. Penangkapan babi ngepet dilakukan dengan petunjuk oleh seorang ustadz yang dilakukan pada dini hari sekitar pukul 12:30 dini hari. Menurut keyakinan, beberapa orang harus telanjang agar bisa menangkap babi ngepet tersebut. Karena memang dengan telanjanglah cara untuk menangkapnya. Dan karena itulah hanya satu-satunya syaratnya. Sebelumnya warga sempat menangkap dengan cara tidak telanjang. Akan tetapi selalu gagal. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, akhirnya warga pun berhasil menangkap babi ngepet dan segera memasukkannya ke dalam kandang yang sudah disiapkan. Kesempatan Dodi untuk bisa melarikan diri pun semakin kecil, karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya pun semakin banyak. Dan beberapa di antaranya, para warga sudah membawa tali dan juga senjata tajam. Dodi bingung, tak tahu harus berlari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada warga di sana. Namun meski begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari beberapa warga. Ada 2 butir peluru yang menembus pahanya dan membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Dodi pun diikat dalam keadaan yang sudah babak belur. Ia lalu diarak menuju kantor kepala desa. Dan apa yang Dodi lihat sekarang, ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat sang istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan. Mereka terlihat pergi membawa 2 tas dan juga 3 bungkusan besar. Tapi tanpa Dodi bisa memanggilnya.
Karena setelah babi tertangkap, warga dibuat kaget saat melihat tubuh hewan itu mulai menyusut. Dan ditemukan pula sebuah kalung yang melingkar pada tubuh babi tersebut. Dan ketika tubuh babi itu menyusut, kalung itu pun terlepas. Dan ritual pesugihan babi ngepet yang telah Dodi lakukan pun akhirnya diketahui oleh para warga. Dan sesuai dengan perjanjiannya, jika Dodi telah diketahui warga, maka Dodi pun harus menerima akibatnya. Dan pada saat itu juga, nyawa Dodi pun sudah tiada. Ia mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Istri dan anaknya pun diusir oleh warga dengan meninggalkan semua harta benda yang mereka miliki sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio Yoska. Nah, itulah tadi kisah sepasang suami istri yang bernasib tragis telah melakoni pesugihan babi ngepet. Nah, buat teman-teman di rumah yang mempunyai cerita, pengalaman misteri, horor atau segala macam yang kalian pengen dibagikan, silahkan kalian, caranya gampang sekali. Ketik ya kan cerita pengalaman tersebut ya kan, mau nama mau disamarkan atau apa segala macam, ditulis dengan jelas, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Ini horornya seperti apa jelas, terornya seperti apa, penanggulangannya seperti apa jelas, akan tetapi dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.